Simon Tahamata memang beda, langsung berdampak di TC Timnas Indonesia U23. PSSI pastikan akan nambah pemain keturunan lagi. Nama Mileno Jonathan juga Mauro Zylstra masuk daftar. 3 pemain andalan Sintayong makin nyetel usai dipoles ke Rad van den Broek. Andre Rosiade desak Erick Thohir pecat Patrick Kluivert jika Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Mats Hilgers jadi korban pemain Timnas Israel, langsung didepak dari FC Twente. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penasihat Semen Padang Andre Rosiade punya pesan tegas kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Andre, jika Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, maka Erick Thohir harus memecat Patrick Kluivert. Timnas Indonesia masih punya peluang untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Namun tekanan mulai mengarah ke pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Politisi sekaligus anggota DPR RI Andre Rosiade melontarkan peringatan keras kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Andre, jika Kluivert gagal bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka tidak ada alasan lagi untuk mempertahankannya. Bahkan ia meminta Erick Thohir bersikap tegas, sama seperti saat memecat Sintayong awal tahun ini. Andre terang-terangan menyoroti keputusan kontroversi PSSI yang memecat Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia Januari lalu. Saat itu Erick Thohir menyebut alasan pemecatan Sintayong terkait dinamika kepemimpinan, komunikasi, dan juga pendekatan taktik yang sudah tak sejalan. Kini saat Patrick Kluivert mengambil alih, Andre berharap ada standar yang adil dalam memilih performa sang pelatih. Ia menganggap publik menanti bukti konkret bahwa keputusan mengganti Sintayong dengan Kluivert memang pilihan yang sangat tepat. Kalau Kluivert tidak mampu, ya harus dipecat. Apalagi dukungannya luar biasa. Staf kepelatihannya di Belanda ada 14 orang. Kemana-mana naik bisnis kelas, luar biasa dukungan PSSI, kata Andre Rosiade. Mats Hilgers jadi korban pemain Timnas Israel, Stav Lemkin, yang resmi diumumkan sebagai bek baru FC Twente. FC Twente secara resmi memperkenalkan bek Israel itu sebagai rekrutan kedua untuk musim 2025-2026. Setelah kedatangan gelandang Thomas van den Bel, kini giliran Stav Lemkin yang tanda tangan kontrak dengan FC Twente. Bek 22 tahun tersebut direkrut dari klub papan atas Ukraina, Shakhtar Donetsk, tempat dia bekerja dengan mantan pelatih FC Twente, Marino Pusic. Setelah lulus tes medis, Stav Lemkin tanda tangan kontrak jangka panjang dengan FC Twente hingga Juni 2028. Praktis kedatangan pemain Israel tersebut harus mengorbankan posisi Mats Hilgers. Lemkin didatangkan memang untuk menggantikan Mats Hilgers. Sebelumnya FC Twente memutuskan untuk menjual bek Timnas Indonesia itu, meski masih memiliki kontrak hingga Juni 2026 bersama dengan The Tukers. Sang bek 24 tahun tersebut sejatinya telah menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan FC Twente sejak akhir Mei 2025 lalu. The Tukers ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan Mats Hilgers ketimbang kehilangan secara gratis pada tahun depan. Sialnya Mats Hilgers masih kesulitan untuk mendapatkan klub baru di bursa transfer musim panas ini. Ditambah performanya menurun di lapangan. Meski bek Timnas Indonesia itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan banyak klub, salah satunya adalah Valencia. Namun belum ada perkembangan yang terbaru. Tentu harapannya sekarang adalah Mats Hilgers segera mendapatkan klub baru, dan tentu semoga mendapatkan klub papan atas di Liga Eropa. Dengan begitu performa Mats Hilgers tetap terjaga, bahkan bisa meningkat di klub barunya tersebut. Persiapan Timnas Indonesia 23 menghadapi Piala AFF U23 2025 terus dimantapkan. Turnamen ini akan digelar pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2025 dengan dua venue utama yakni Stadion GBK dan juga Stadion Patriot Candrabaga. Di bawah komando pelatih Rad van den Broek, 30 pemain telah dipanggil untuk menjalani TC. Dari daftar tersebut ada 3 pemain ajaib yang serba bisa punya kemampuan bermain di berbagai posisi dan juga siap menjadi aset penting dalam turnamen tersebut. Pertama ada Doni Tripamongkas. Nama Doni Tripamongkas patut diperhitungkan sebagai pemain paling fleksibel di skuad Garuda. Pemain sayap Persija Jakarta ini dikenal karena kaki kirinya yang tajam dengan gerakan yang lincah.
Ia bukan hanya jago mengisi posisi back ataupun gelandang sayap kiri, tetapi juga mampu membantu lini serang secara aktif. Yang kedua ada Arkan Fikri. Arkan Fikri menjadi nama berikutnya yang tak tergantikan di lini tengah. Bermain untuk Arema FC musim lalu, ia mengoleksi 29 penampilan dan menjadi pos penting permainan tim. Arkan Fikri mampu tampil sebagai gelandang sentral, gelandang bertahan, bahkan menyerang di belakang striker. Kelebihannya terletak pada visi bermain yang matang, distribusi bola yang cerdas, dan juga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Ia dikenal tidak panik saat dikepung lawan dan juga selalu bisa mencari celah untuk memulai serangan. Ini membuatnya menjadi penghubung ideal antara lini tubuh timnas Indonesia U23. Arkan sudah memperkuat timnas Indonesia sejak U19 dan juga terus naik ke kelas hingga ke level senior. Yang ketiga ada Victor Detan. Victor Detan menjadi pemain berikutnya yang punya kemampuan multifungsi. Pemuda kelahiran Kanada tersebut yang besar di PSM Makassar sudah terbukti mampu bersaing di level tertinggi. Dalam 25 laga bersama dengan PSM musim lalu, ia mencetakkan 3 gol dan juga 3 assist. Posisi naturalnya adalah penyerang sayap kanan, namun Victor juga piawai bermain sebagai gelandang serang maupun striker tengah. Kecepatan, kontrol bola, dan juga naluri mencetak gol membuatnya menjadi pemain berbahaya di lini depan. Ia juga dikenal memiliki etos kerja tinggi dan tidak segan bertarung di lapangan. Simon Tahamata tak hanya turun gunung. Legenda Ajax Amsterdam tersebut ditunjuk PSSI sebagai talent scouting itu sudah terjun langsung untuk proses seleksi timnas U23. Timnas Indonesia U23 asuhan Gerard van den Bosch akan berjibaku di Piala AFF U23 2025 yang digelar di GBK. Ada 10 negara Asia Tenggara yang tergabung di subkonfederasi AFF bakal ambil bagian. Muhammad Firly dan kawan-kawan berada di grup A bersama dengan timnas Malaysia U23, Filipina U23, dan juga Brunei Darussalam U23. Saat ini ada 28 pemain yang akan diciutkan menjadi 23 pemain. Gus Nur Yakin menilai keputusan Simon Tahamata terjun langsung dalam agenda Indonesia U23 sangat membantu Gerard van den Bosch. Sebagai pelatih berpengalaman di usia muda, Simon Tahamata punya mata tajam seperti elang mengamati potensi calon pemain timnas Indonesia U23. Pilihannya pasti tak akan salah, tegas pengamat Indonesia. Meski otoritas penentuan siapa yang akan lolos masuk skuad utama timnas Indonesia ada di tangan Gerard van den Bosch, namun dia tak bisa mengabaikan saran Simon Tahamata. Kolaborasi sangat tepat antara Gerard van den Bosch dan juga Simon Tahamata. Dari proses persiapan nanti, Simon Tahamata akan tahu di mana kualitas pemain muda Indonesia. Berikutnya dia akan mengupgrade skill pemain hingga ke level tertinggi, ujar pengamat Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola senior asal Malang tersebut berpendapat pemain muda itu harus digembleng serius, karena di pundak mereka lah regenerasi untuk timnas Indonesia senior mendatang. Tugas Gerard van den Bosch dan juga Simon Tahamata harus bisa memastikan cara bermain dan juga karakter para pemain muda untuk mengadopsi timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia dipastikan akan bertanding di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia bersama dengan 5 negara lainnya akan memperebutkan 2 tempat untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nantinya ronde keempat akan dimainkan di Qatar dan juga Arab Saudi sebagai tuan rumah. Jelang pertandingan tersebut, timnas Indonesia digadang-gadang akan menambah pemain keturunan baru. Nama Mamelodi Sundowns dan juga Milano Jonathan muncul ke permukaan. Mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI memberikan tanggapan. Ia meminta kepada semua pihak untuk menunggu langkah yang akan dilakukan oleh PSSI ke depannya. Kita lihat saja nanti, ada atau tidak kita lihat saja, kata Arya Sinulinga. Di kesempatan itu juga, Arya Sinulinga juga menyampaikan harapannya jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia berharap pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berjalan dengan adil. Hal itu didasari oleh Indonesia yang akan bertandang melawan Timur Tengah. Kemarin Pak Erick Thohir bilang bahwa kami minta agar fair. Oke, kami sudah terima terkait penetapan tuan rumah oleh AFC, tapi fair supaya pertandingan nanti juga fair. Nanti pertandingan itu dijaga oleh AFC. Begitu. Patrick Kluivert juga sama permintaannya. Dia juga pasti mendorong fair play. Perangkat pertandingan juga fair, tegas Arya Sinulinga. Seperti diketahui, negara Timur Tengah kerap mendapatkan benefit dari wasit saat bertanding. Salah satu negara yang sering diuntungkan adalah Qatar.
Salah satu contoh adalah Piala Asia U23 2024 lalu. Di pertandingan pembuka, Qatar mendapatkan keuntungan dari wasit untuk menang dengan skor 2-0.